Hadratul Wafiyah dengan NPM 2120401062. Perkenalkan, aku Dwi Kurniati dengan NPM 2120401065. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum mekanisasi pertanian acara 1 tentang alat-alat pertanian tradisional. Berikut videonya. Alat ini dinamakan cangkul. Cangkul ini terdiri dari dua bagian. Ini adalah gagang pacul dan yang ini adalah mata pacul. Nah, atau mata cangkul. Nah, cangkul ini digunakan untuk menggemburkan tanah, membalik tanah secara tradisional. Alat berikutnya adalah tugal. Tugal ini digunakan untuk membuat lubang tanam. Nah, tugal ini terdiri dari, ini ada pegangannya, terus tangkai dan mata tugal. Ini digunakan seperti video berikut. Nah, Jadi alat ini yaitu tugal. Tugal ini terdiri dari pegangan, lalu yang di bawahnya ini mata tugal yang digunakan untuk membuat lubang tanam. Seperti ini ya teman-teman. kemudian ini yang dinamakan dengan alat tradisional ani-ani. Nah, ani-ani ini digunakan untuk pemanenan padi atau memotong padi pada saat panen. Bagian-bagiannya ada, ini adalah tangkai atau pegangan, dan ini adalah pisau dari ani-ani. Kemudian adalah cara penggunaan ani-ani. Cara penggunaan ani-ani ini dua tangannya di atas, terus ini juga duanya di bawah. Terus ini digunakan untuk memotong seperti ini. Alat yang sedang saya pegang ini merupakan gembor. Gembor ini terdiri dari pegangan, lalu ada tangki. Tangki ini berfungsi untuk menampung air, dan yang ini lubang penyiraman, yaitu saluran yang digunakan untuk menyiram tanaman seperti ini. Jadi alat ini adalah skop. Skop ini digunakan untuk mengambil tanah atau mengambil tanah dan kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Nah, skop ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu pegangan, lalu yang kedua adalah kepala yang melebar. Kepala ini yang digunakan untuk mengambil tanah. Alat berikutnya adalah sabit. Sabit ini digunakan untuk memotong bagian tanaman atau rumput gulma, dan bisa juga digunakan sebagai alat panen pada saat pemanenan padi. Ini adalah cara penggunaannya. Alat yang selanjutnya adalah bajak tradisional. Bajak tradisional ini digunakan untuk membajak lahan secara tradisional menggunakan hewan. Untuk bagian-bagiannya ini terdiri dari, yang pertama ini ada singkal, lalu di sini ada mata bajak, yang ini penguat, dan yang terakhir ada bagian pengait yang dikaitkan ke hewan ternak. Selanjutnya adalah garu tradisional. Garu tradisional ini digunakan untuk meratakan tanah setelah pembajakan. Nah, bagian-bagiannya yang pertama adalah bagian ini untuk mengaitkan garu atau alat ini ke hewan yang digunakan. Kemudian ada garunya yang digunakan untuk meratakan tanah. Kemudian ini digunakan untuk posisi petani. Kemudian alat selanjutnya adalah hand sprayer. Hand sprayer ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tangki untuk menyimpan cairan, bisa berupa air untuk menyiram atau juga bisa berupa pestisida, herbisida. Kemudian ada pump handle. Pump handle ini digunakan untuk memompa air untuk masuk ke dalam tabung. Kemudian ada adjustable nozzle. Bagian ini diperuntukkan untuk mengeluarkan air dari dalam tabung. Kemudian ada trigger atau alat untuk memencet untuk mengeluarkan air dari tabung ini. Kemudian ada trigger lock untuk mengunci ketika saat tidak digunakan. Kemudian ini adalah alat bernama sprayer. Sprayer ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini adalah tangki untuk menyimpan air, dan ini adalah nozzle untuk keluarnya air. Di sini ada berupa kran atau untuk
mengatur keluarnya air.